saat ini saya bersama dengan Komisioner KPU Kota Bau-Bau, Ibu Farida, yang juga sebagai divisi teknis penyelenggara. Nah, saat ini Bu, kita akan menghadapi proses pencalekan, dan di mana setahu saya akan gimana tahapan terkait dengan pencalekan kita ini? Ya, tahapan pencalekan itu sesungguhnya kemarin tanggal 24 itu sudah waktu di pengumuman untuk mulai akan dilakukan pencalekan, itu tanggal 24 April 2023 kemarin. Nah, itu sudah diumumkan di beberapa media sosial KPU Kota Bau-Bau maupun ada di media sosial teman-teman, kawan-kawan di KPU juga sudah merilis itu, menyampilkan sehingga itu kemudian diketahui oleh masyarakat di Kota Bau-Bau. Pendaftaran pencalekan tanggal berapa? Pengajuan bakal calon itu dia sudah mulai akan dilakukan sekitar tanggal 1 Mei sampai 1 Mei 2023. Itu berapa jumlah bakal caleg kira-kira yang akan masuk dalam pendaftaran nanti sesuai dengan ketentuan KPU? Ya, kalau bakal caleg ini kan dia harus 100% berdasarkan daerah pemilihan. Misalnya di wilayah Dapil 1. Dapil 1 itu kan ada 11 lokasi kursi. Nah, berarti dia harus 100% setiap caleg. Berarti dia dari semua caleg, berarti satu caleg itu mendapatkan 11 orang bakal calon. Satu partai. Ya. Berarti jumlah kursi kita, Bu, ada 25 ya? Ya, 25 belum berubah. Hanya 25. Yang berubah di kemarin itu hanya penyebutan nama. Jadi misalnya kayak wilayah kota daerah pemilihan 1 itu tetap. Wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Beto Ambari, Murhum, kemudian Batu Puaro, itu tetap, itu Dapil 1, daerah pemilihan 1. Nah, daerah pemilihan 2 ini tertukar antara antara 2 dan 3. Nah, tadinya wilayah Sorawolio, Lea, Bungi, Kokalukuna itu merupakan daerah pemilihan 3, tapi sekarang menjadi daerah pemilihan 1. Jadi dia wilayah Kota Bau-Bau 2. Gitu. Nah, daerah wilayah pemilihan kemarin 2, misalnya di Wolio, sekarang menjadi daerah pemilihan 3 Kota Bau-Bau. Nah, karena di PKPU 6 2023 itu mensyaratkan untuk untuk dilakukan sesuai dengan arah jarum jam. Jadi kita mulai dari titik ibu kota Bau-Bau itu adanya di Beto Ambari, kemudian sesuai arah jarum jam kita mutar. Gitu. Berarti, Bu, jumlah caleg kita nanti ada 18 kali 25 ya? Iya, berarti 450 orang kurang lebih. Kalau dibandingkan dengan 5 tahun lalu, sedengar sekarang ada penambahan, Bu, ya? Penambahan apa maksudnya? Penambahan jumlah partai. Ya, kalau sama sepertinya sama di 2019, karena kita ini belum ada jumlah penambahan alokasi kursi. Jadi itu masih tetap sama, hanya karena sekarang ini partainya itu bertambah menjadi 18 partai nasional. Kemudian partai lokal Aceh itu ada 6. Jadi kita ini total seluruh partai di Indonesia ini yang peserta pemilu ada 24. Ya, hanya untuk Kota Bau-Bau berarti ada 18 partai. Ada 18 partai. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada penambahan jumlah partai berapa, Bu? 6 kurang lebih, karena kemarin itu 12 partai Aceh, partai nasional, dan 6 partai lokal Aceh. Ya. Kemudian, Bu, berarti akan lebih ketat ya persaingan nanti? Ya, kita lihat sepertinya menjadi lebih ketat karena di DCS daftar pemilih sementara kita itu yang wajib pilihnya masih kurang lebih sama. Iya. Sementara jumlah calegnya itu bertambah. Ya. Dan jumlah kursinya tetap. Jumlah kursi tetap. Ya. Nah, Bu, tantangannya lebih. Ya, tantangan lebih kencang lagi, Bu, lebih kompetitif. Ya, kompetitif. Kemudian, Bu, terkait dengan syarat-syarat sendiri. Ya. Apa syarat-syarat caleg yang mungkin bisa diketahui oleh publik sehingga mereka bisa jadikan sebagai dasar untuk pencalekan nanti? Yang jelas pastinya dia anggota partai politik itu.
ada KTA-nya, kemudian dia punya KTPL, surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir yang B pernyataan itu akan diurus di partainya, kemudian fotokopi ijazah. Terakhir kalau yang disyaratkan di PKPU kan sekolah menengah atas, gitu. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, itu salah satunya juga itu nanti ada juga kesehatan jiwa. Kemudian tanda bukti telah terdaftar sebagai daftar pemilih. Gitu. Kemudian Bu, terkait dengan kuota perempuan sendiri, apakah masih sama dengan 5 tahun lalu? Iya, kuota perempuan sendiri tetap untuk di wilayah kabupaten kota itu memperhatikan 30% perempuan. Jadi tetap masih tidak ada perubahan seperti yang lalu. Hanya di sini ada model zipper system. Jadi misalnya di dapil 7 ini, di dapil 3 ini atau dapil 2 itu kan calonnya ada 3, ada 7. Nah, di 1, 2, 3 itu laki-laki, perempuan boleh keempatnya. Kemudian di yang berikutnya 5, 6, di antara 1, 2, dan 3 itu harus ada keterwakilan perempuan. Harus ada keterwakilan perempuan. Kemudian di 4, 5, 6 itu boleh 4 perempuan, boleh di 5 perempuan, tapi tidak boleh di atas 1, 2, 3 itu tidak ada perempuan. Gitu. Jadi ada misalnya 3 perempuan, di 5 itu perempuan, itu boleh di nomor urut 5. Tetapi kalau misalnya perempuan di nomor urut 4 dan 5 itu tidak boleh, gitu. Nah, kecuali misalnya 1 dan 2 itu boleh perempuan. Gitu. Bu, terkait dengan proses pencalekan ini, apa yang Ibu mau sampaikan kepada partai politik? Karena ini kan sudah semakin dekat waktu pendaftarannya. Silakan Bu. Oke, nah saat ini kan sementara kami itu di KPU sedang juga beberapa hal, misalnya administrasi menunggu, memang masih waktunya kami menunggu kawan-kawan di partai politik untuk membawa ke kami itu terkait dengan surat tugas LO dan adminnya untuk silon. Kemudian nanti itu akan ada juga, kami akan meminta ke kawan-kawan untuk meminta ke DPP-nya akun silon yang akan diverifikasi di KPU. Nah, terkait dengan teman-teman partai politik, saya pikir syarat-syarat itu sudah jelas dan sudah sering kita diskusikan. Hari ini pun juga kita mendiskusikan itu. Saya kira cukup ditaati aturan-aturan yang ada itu, sehingga kemudian kita tidak akan ada lagi kesulitan, kawan-kawan. Jangan lagi di akhir-akhir, karena ini 18 partai cukup banyak. Jangan di akhir-akhir lagi kegiatan, nanti baru akhir-akhir pencalekan baru diselesaikan. Nah, semuanya juga misalnya teman-teman butuh konsultasi di KPU, sudah disiapkan helpdesk KPU. Silakan teman-teman melakukan baik telepon maupun datang sendiri ke KPU, itu akan tetap kami layani. Oke, gitu. Makasih Bu. Baik.